Chen Ping menatap pedang di tangan manusia batu itu, hatinya dipenuhi dengan keengganan dan kebingungan. Dalam pertempuran yang menggemparkan tadi, dia dipukuli oleh manusia batu yang sudah tak bernyawa dan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Ini tidak diragukan lagi merupakan aib dan penghinaan besar baginya yang dikenal sebagai yang tak terkalahkan di tiga surga. Tetapi ketika manusia batu itu tiba-tiba berhenti, ia merasa bahwa ini mungkin merupakan titik balik. Yun Wuya menatap Chen Ping dengan cemas, "Tuan Chen, bagaimana kalau kita mundur dulu dan membuat rencana jangka panjang?" Chen Ping menyeka darah dari sudut mulutnya, tetapi matanya tetap menatap manusia batu itu. "Tidak, meskipun manusia batu ini aneh, aku selalu merasa ada rahasia yang tersembunyi di dalamnya." Sambil berkata demikian, dia memasukkan pil terakhir ke dalam mulutnya, merasakan kekuatan obat mengalir melalui tubuhnya, memulihkan kekuatan yang telah dikonsumsinya. Setelah beberapa saat, Chen Ping menarik napas dalam-dalam, mencengkeram pedang pembunuh naga lagi, dan bergegas menuju manusia batu. Kali ini dia tak lagi terburu-buru menyerang, tetapi lebih mengutamakan pertahanan diri sambil memperhatikan dengan saksama ilmu pedang si manusia batu. Pedang di tangan manusia batu itu masih tajam, dan setiap gerakan dan gaya membawa irama yang tak terlukiskan, seolah-olah mengandung jalan besar antara surga dan bumi. Seiring berjalannya waktu, Chen Ping secara bertahap menemukan bahwa teknik pedang manusia batu itu tampak tidak teratur, tetapi sebenarnya mengandung lintasan tertentu. Setiap kali dia mengayunkan pedang, tampak seolah-olah dia tengah melakukan niat pedang yang unik. Tiba-tiba sebuah pencerahan muncul di benaknya. Mungkinkah manusia batu ini digunakan untuk menguji mereka yang memasuki tempat ini? Atau untuk membimbing mereka memahami niat pedang tingkat tinggi? Memikirkan hal ini, keinginan Chen Ping untuk bertarung menjadi lebih kuat, tidak lagi memandang manusia batu sebagai musuh, melainkan sebagai guru yang langka, mulai mencoba meniru ilmu pedang manusia batu dan merasakan perubahannya. Awalnya, gerakannya sangat kaku, dan ia sering dibuat bingung oleh pedang manusia batu itu. Namun, seiring terus mencoba, perlahan-lahan menemukan sedikit perasaan. Saat melakukan gerakan bertahan, Chen Ping secara naluri mengayunkan pedangnya mengikuti teknik pedang manusia batu. Pedang ini secara tak terduga mampu menghentikan serangan manusia batu itu dan bahkan memiliki potensi untuk melakukan serangan balik. Penemuan ini membuat Chen Ping gembira, dia tahu dia telah menemukan arah yang benar. Sejak saat itu, ia mendedikasikan dirinya untuk berdiskusi dengan manusia batu. Setiap kali bertarung, terus-menerus menyesuaikan ilmu pedangnya dan memahami makna pedang. Seiring berjalannya waktu, ilmu pedang Chen Ping menjadi semakin canggih. Pedangnya mulai memiliki daya tarik yang unik. Pedang itu tidak lagi sekadar kombinasi kekuatan dan keterampilan seperti sebelumnya, tetapi juga memiliki pemahaman dan persepsi tentang tujuan pedang itu sendiri. 8 klonnya muncul lagi, dan kali ini, ilmu pedang mereka menjadi lebih aneh dan tak terduga, menggemakan ilmu pedang manusia batu. Selama pertempuran, Chen Ping menemukan bahwa ilmu pedang manusia batu itu tampaknya memiliki banyak variasi. Kadang-kadang bagaikan badai, amat dahsyat, kadang-kadang bagaikan tetesan air, yang membasahi segalanya tanpa suara. Setiap perubahan memberi Chen Ping wawasan baru, mulai mencoba menggabungkan perubahan ini ke dalam teknik pedang 9 bayangannya agar lebih sempurna. Suatu ketika, manusia batu itu tiba-tiba memperlihatkan teknik pedang yang benar-benar baru, dan bayangan pedang memenuhi langit, seakan-akan menutup seluruh ruang. Chen Ping tengah berjuang untuk bertahan di balik bayangan pedang, dan tepat saat ia mengira dirinya akan dikalahkan, sebuah ide tiba-tiba terlintas dalam benaknya. Dia mengingat niat pedang yang telah dipelajarinya dari pertempuran sebelumnya dengan manusia batu, dan menggabungkannya dengan niat pedang lainnya untuk melakukan teknik pedang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gerakan ini bagaikan seberkas cahaya yang menyilaukan, menerobos blokade bayangan pedang manusia batu dan menyerang manusia batu secara langsung. Manusia batu itu tampaknya menyadari kekuatan jurus tersebut dan segera mengayunkan pedangnya untuk menangkisnya. Kedua kekuatan besar itu bertabrakan lagi, dan fluktuasi energi yang dihasilkan lebih kuat daripada sebelumnya. Namun kali ini Chen Ping tidak terpesona. Dia berdiri di sana, merasakan kekuatan yang mengalir deras dalam tubuhnya, hatinya dipenuhi kegembiraan. Dia tahu bahwa dia telah membuat terobosan besar dalam pertarungannya dengan manusia batu. Niat pedangnya telah mencapai tingkat baru. Saat pertempuran berlanjut, pemahaman Chen Ping tentang makna pedang menjadi semakin dalam.
Dia menemukan bahwa niat pedang bukan hanya semacam kekuatan, tetapi juga semacam persepsi tentang dunia, alam, dan kehidupan. Keahlian pedang manusia batu menunjukkan persepsi semacam ini melalui gerakan pedang yang berbeda-beda. Di tengah konfrontasi sengit, pedang pembunuh naga milik Chen Ping tiba-tiba mengeluarkan suara keras, dan badan pedangnya bersinar terang. Ini adalah pertama kalinya fenomena aneh seperti ini terjadi sejak pedang pembunuh naga mengenali tuannya. Chen Ping tahu bahwa ini karena niat pedangnya telah meningkat, dan kekuatan pedang pembunuh naga juga meningkat. Pada saat ini, Chen Ping tidak lagi menganggap pertempuran dengan manusia batu sebagai pertarungan hidup dan mati, tetapi sebagai kesempatan langka untuk berkultivasi. Dia terus-menerus menembus batas kemampuannya sendiri dalam pertempuran dan memahami niat pedang tingkat tinggi. Ilmu pedangnya juga mengalami perubahan yang mengguncang dunia dalam proses pencerahan yang berkelanjutan ini. Yun Wuya berdiri di samping, menyaksikan pertarungan sengit antara Chen Ping dan manusia batu, hatinya dipenuhi rasa terkejut. Dia belum pernah melihat seseorang yang mampu terus-menerus menerobos dirinya dan memahami arti pedang dalam pertempuran yang berbahaya seperti itu. Dia tahu bahwa Chen Ping di depannya akan menjadi sosok yang luar biasa di masa depan. Seiring berjalannya waktu, niat pedang Chen Ping telah mencapai tingkat yang mengerikan. Pedangnya tampak menyatu dengan langit dan bumi, dan setiap kali dia mengayunkannya, menyebabkan ruang bergetar. Meskipun ilmu pedang manusia batu itu masih kuat, tidak lagi sesulit sebelumnya untuk menolaknya di hadapan Chen Ping dalam suatu pertempuran. Chen Ping mengeluarkan teknik pedang yang memadukan seluruh wawasannya. Gerakan ini, bagaikan galaksi yang cemerlang, menyapu ke arah manusia batu. Manusia batu itu mengayunkan pedangnya dan berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tetapi akhirnya terkena serangan pedang Chen Ping. Akibat hantaman itu, tubuh manusia batu itu tampak retak-retak. Akan tetapi, tepat ketika Chen Ping mengira manusia batu itu akan dihancurkan, cahaya menyilaukan tiba-tiba terpancar dari manusia batu itu. Setelah cahaya memudar, pedang di tangan manusia batu itu terbang ke arah Chen Ping dan menusuk di depannya. Chen Ping menatap pedang di depannya, hatinya penuh dengan keraguan. Dia mengulurkan tangannya dan menggenggam pedang, lalu tiba-tiba niat pedang yang besar menyerbu ke dalam pikirannya. Dia mengerti bahwa manusia batu ini sebenarnya adalah roh pedang yang menjaga tempat ini. Keberadaannya adalah untuk menguji mereka yang memasuki tempat ini dan membimbing mereka untuk memahami niat pedang tingkat tinggi. Pada saat ini, hati Chen Ping dipenuhi dengan rasa terima kasih. Dia membungkuk dalam-dalam kepada manusia batu itu dan berkata, "Terima kasih atas bimbinganmu, senior." Chen Ping telah memperoleh banyak manfaat darinya. Setelah berkata demikian, dia mengambil pedang manusia batu itu dan menggunakannya untuk menandingi pedang pembunuh naga miliknya. Cahaya batu di aula berangsur-angsur memudar, dan manusia batu berubah menjadi kunang-kunang dan bergabung menjadi pedang kuno di depan Chen Ping. Pedang pembunuh naga bergetar sedikit, dan pola pedang kuno muncul samar-samar di badan pedang, bersinar seperti makhluk hidup. Chen Ping menggenggam kedua pedang itu, dan merasakan niat pedang yang kuat mengalir melalui anggota tubuh dan tulangnya. Kelelahan dari pertarungan sebelumnya dengan manusia batu itu sepenuhnya tersapu oleh kekuatan baru ini. "Tuan Chen, niat pedangmu." Yun Wuya berdiri di samping, matanya penuh kengerian. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Chen Ping di depannya tampaknya menyatu dengan prinsip pedang antara langit dan bumi, dan setiap gerakannya membawa irama misterius. Pria batu ini ternyata adalah roh pedang yang menjaga pedang. Aku menemukan keberuntungan besar secara tidak sengaja. Chen Ping dengan lembut membelai pedang pembunuh naga, dan pedang itu mengeluarkan suara yang panjang dan jelas. "Ayo pergi, kita sudah lama tertunda." Aku tidak tahu bagaimana keadaan Hu Mazi dan yang lainnya. Tepat saat Chen Ping dan rekan-rekannya hendak pergi, mereka tiba-tiba menemukan bahwa dinding batu itu diukir dengan diagram gerakan pedang kuno. Chen Ping berjalan perlahan di aula. Setiap kali melangkah, wawasan baru muncul di benaknya. Teknik pedang 9 bayangan terus berkembang dalam pemahamannya, dan teknik itu sudah memiliki pesona gerakan pedang manusia batu. Cahaya bulan yang dingin menyinari gunung-gunung dan hutan, dan langit menjadi gelap. Sial, kenapa Chen Ping belum keluar? Apa dia dalam bahaya? Hu Mazi mondar-mandir sambil mengusap jenggotnya, dan tas jimat di pinggangnya berdenting mengikuti gerakannya. "Tuan Hu, harap bersabar. Chen Ping adalah pria yang beruntung dan akan baik-baik saja." Mo Qingyun mengenakan kemeja hijau, dengan sedikit kekhawatiran di antara alisnya, tetapi dia tetap tenang.
Huo Jingjing menggenggam erat pedang di tangannya. Pedang itu memantulkan cahaya bulan dan wajahnya yang tegang. Tunggu setengah jam lagi. Jika kamu masih tidak melihatnya, aku akan masuk dan mencarinya. Sebelum dia selesai berbicara, dua sosok perlahan muncul. Chen Ping dan Yun Wuya berjalan keluar berdampingan, dengan pedang pembunuh naga bersinar terang di tangannya. Chen Ping, mata Huo Jingjing berbinar, dan dia berlari maju sambil memegang pedang di tangannya, menatapnya dari atas ke bawah. Apa kau baik-baik saja? Mengapa kekuatan pedang di tubuhmu terasa berbeda? Hu Mazi menyipitkan matanya, menghitung dengan jarinya, lalu berseru, ya ampun. Apakah kamu berhasil menerobos di sana? Kekuatan pedang ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mo Qingyun juga melangkah maju dan menatap Chen Ping dengan saksama, lalu mengangguk dan berkata, memang, niat pedang Chen Ping telah mencapai kesempurnaan, dan ada kecenderungan samar untuk beresonansi dengan langit dan bumi. Tampaknya dia tidak dalam bahaya, tetapi sebuah peluang. Chen Ping tersenyum dan menjelaskan secara singkat bahwa manusia batu itu adalah roh pedang dan sedang membimbingnya untuk memahami niat pedang tingkat tinggi. Setelah mendengar ini, semua orang tercengang. Jadi, pedang kuno di tanganmu adalah roh pedang. Hu Mazi menunjuk pedang kuno di tangan Chen Ping. Pedang itu berwarna hitam pekat dengan ukiran totem samar di gagangnya, memancarkan hawa dingin samar. Tepat, Chen Ping mengambil pedang kuno itu. Pedang itu dingin di tangannya, tetapi samar-samar menyerupai pedang pembunuh naga. Meskipun pedang ini tidak memiliki nama, roh pedangnya agung dan melengkapi pedang pembunuh naga. Jingjing, aku akan memberikan pedang ini padamu. Chen Ping menyerahkan pedang kuno itu kepada Huo Jingjing. Huo Jingjing menatap pedang kuno berwarna gelap yang diserahkan Chen Ping kepadanya. Sebelum ujung jarinya menyentuh pedang itu, dia sudah bisa merasakan niat pedang yang sama dengan pedang pembunuh naga tetapi lebih pekat. Dia tanpa sadar mengambil setengah langkah mundur, alisnya sedikit mengernyit. Chen Ping, pedang ini diubah oleh roh pedang, itu akan sangat membantu latihanmu. Aku, wanita saya, menggunakan pedang saya, adalah hal yang wajar. Nada bicara Chen Ping tidak memungkinkan untuk berdebat, dan dia langsung menyerahkan pedang kuno itu ke tangan Huo Jingjing. Pedang itu terasa agak berat di tangannya, dan arus dingin mengalir di sepanjang meridiannya, beresonansi samar dengan energi pedang di tubuhnya. Huo Jingjing terkejut dan melihat ke bawah ke arah pedang kuno itu. Dia melihat bahwa totem yang kabur itu tampak memiliki cahaya redup, yang samar-samar berhubungan dengan teknik pedang yang sedang dia latih. Tapi pedang ini, tidak ada tapi. Chen Ping memegang tangannya dan memintanya untuk memegang gagang pedang dengan erat. Matanya menyala, memantulkan cahaya bulan di luar istana, dengan keseriusan yang tak terbantahkan. Pipi Huo Jingjing terasa sedikit panas. Dia melihat sekilas senyum setengah Yun Wuya, Hu Mazi memutar jenggotnya dan tertawa, dan Mo Qingyun mengangguk acuh tak acuh. Pikiran untuk menolak dalam benaknya segera menghilang. Dia menarik napas dalam-dalam, menggenggam pedang kuno itu erat-erat, merasakan aura pedang yang agung keluar dari pedang itu, dan mengangguk dengan berat. Baiklah, kalau begitu aku akan menerimanya. Jika suatu hari nanti aku tidak lagi layak menerimanya, aku akan mengembalikannya kepadamu. Konyol, Chen Ping mengusap rambutnya. Chen Ping, kamu tidak bisa memihak pada yang satu dan mengabaikan yang lain. Kamu juga harus memberikan sesuatu pada nonamu. Dia juga wanitamu. Anda tidak bisa begitu saja mempermainkan seseorang dan kemudian menyangkalnya. Kata Hu Mazi sambil tersenyum. Tentu saja, jika masih ada hal baik lainnya, aku akan memberikannya kepada Qingyun. Chen Ping tersenyum tipis. Ayo kita pergi ke istana ketujuh dan melihat apakah ada hal baik di istana ketujuh. Sekelompok orang bergegas menuju istana ketujuh.